Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا رب العالمين يا رب العرش العظيم يا رب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها مولاها. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا. تقبل يا كريم يا سميع الدعاء يا رب السماوات والأرض. Kaum muslimin, bapak ibu sidang pengajian suraunya Jambe yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dari maghrib menjelang isya kita bisa hadir, bisa melaksanakan salat berjamaah, bisa duduk bersama dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka untuk beribadah. Dan insyaallah ketika kita hadir di rumah Allah ini, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ketenangan, dan kita akan disebut oleh malaikat yang ada di langit. Kita orang-orang yang peduli dengan majlis pengajian, majlis Al-Quran, majlis hadis yang kita adakan insyaAllah setiap Kamis. Jadi kajian pada malam hari ini adalah kajian akidah, dan insyaAllah Kamis depan ada lagi kajian fikih yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain, dan materi-materi selanjutnya. Tentu kita bersyukur atas nama IKADI, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus yang sudah memberikan memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Kaum muslimin, bapak ibu sidang pengajian rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang masalah akidah. Akidah ini adalah sangat penting, karena ini merupakan suatu pondasi. Jadi dia lebih penting dari ibadah, lebih penting dari akhlak, lebih penting dari muamalah. Karena sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih kurang selama 13 tahun berada di Mekah. Itu adalah menanamkan akidah. Jadi belum ada lagi perintah haji, belum ada lagi perintah puasa, dan perintah-perintah yang lain. Bahkan salat sendiri itu 1 tahun, atau setelah 12 tahun Rasulullah berada di Makkah, 1 tahun menjelang berangkat hijrah baru datang perintah salat. Oleh karena ini, kalau dibandingkan dengan Madinah Nabi Muhammad lebih kurang hanya 10 tahun menyampaikan wahyu, tapi Makkah adalah 13 tahun. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim di dalam ibadah dan dalam berbagai hal. Karena sebagaimana kita sudah membaca hadis ketika Muaz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengajak agar Muaz mendakwahi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kepada akidah ini. Belum lagi
kepada salat, puasa. Tapi bagaimana kaum muslimin adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pengajian surahnya Jambe, apa-apa Ibu rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana ayat-ayat yang menyangkut tentang masalah akidah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka mensekutukan Allah, berbuat syirik, maka seluruh amal yang mereka lakukan akan habis. Jadi masalah kesyirikan adalah terkait dengan masalah akidah. Karena ini masalah hati, masalah jiwa, masalah pemikiran, masalah keyakinan. Jadi kalau seorang melakukan kesyirikan, lenyaplah amal-amal yang dilakukan. Kemudian juga surah An-Nisa ayat 48, Allah juga mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yashrak bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'aziman." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah tidak akan mengampuni, la yaghfir, tidak akan mengampuni dosa syirik sedikit pun. Jadi tidak akan Allah ampuni. Kemudian mengampuni selain dari dosa-dosa syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, akidahnya tidak benar, salah, maka sungguh dia sudah melakukan dosa besar. Kaum muslimin, apa-apa ibu sidang pengajian surahnya Jambe yang berbahagia, inilah jadi berawal dari yang kita katakan, maka kita bertanya, apa hukum mempelajari akidah? Maka para ulama mengatakan hukum mempelajari akidah itu fardu ain. Adalah setiap individu muslim itu adalah hukumnya wajib. Kalau dia tidak mempelajari akidah dan akidahnya tidak benar, maka ditolaklah, maka sia-sialah kehidupannya semasa di dunia. Nah, oleh karena inilah kita sangat berterima kasih kepada pengurus IKADI bahwasanya sudah melakukan kajian ini untuk masyarakat, untuk kita semuanya, untuk kita semuanya yang hadir dan yang mendengar di media ini, untuk bisa untuk kembali mengulang. Mungkin akidah ini sudah kita pernah pelajari, sudah pernah kita pahami, tetapi bagaimana kita mencoba untuk mengulang kembali, untuk mendalami dan untuk memurajaah agar pemahaman-pemahaman kita kembali, memori kita lebih fresh, lebih segar kembali. Karena al-iman yazid bit-ta'ah wa yanqus bil ma'asi, iman akan bertambah dengan pemahaman-pemahaman yang benar kita terhadap Allah SWT dengan akidah ini, dan akan berkurang apabila kita sudah lalai atau tidak mantap akidah kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu sedang pengajian yang berbahagia. Lalu kenapa kita harus belajar akidah? Ini kita katakan pertama tadi, ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencontoh Rasulullah selama 13 tahun Rasulullah menanamkan akidah, tauhid. Dan juga sebagaimana kita sudah pahami bagaimana pemahaman-pemahaman terhadap rukun iman yang benar. Kemudian juga kenapa kita belajar akidah? Karena ini materi ini akan terus setiap bulan akan kita sampaikan tentang akidah. Sangat banyak sekali materi-materi ini. Jadi bulan depan kita akan sampaikan juga. Kemudian juga nanti Kamis depan tentu ada kajian yang lain tentang fikih dan tafsir dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah agar kita terhindar dari syirik. Kita sudah katakan tadi, kalau kita ada kesyirikan dalam jiwa, pemikiran kita, hati kita, maka amal-amal soleh kita akan habis, akan lenyap. Yang kedua adalah tentu dengan adanya akidah yang benar, kita akan menjadi mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan lebih khusyuk, beribadah. Kemudian kita akan terhindar dari dosa.
Jadi dengan adanya kita belajar akidah, kita akan terhindar dari dosa. Jadi tidak sederhana, karena dia ibaratkan sebuah bangunan, dia pondasi. Kalau pondasi ini adalah goyah, maka goyah rumah ini. Kalau pondasi itu lunak, sedikit saja angin datang, gempa, maka akan roboh. Begitulah akidah ini bagi seorang muslim, seorang mukmin. Dia adalah sangat penting di dalam kehidupannya sehari-hari dan selama hidupnya. Kemudian agar kita juga terbebas dari fitnah, karena fitnah itu kalau kita tidak kuat, godaan-godaan untuk melakukan dosa, kalau akidahnya tidak mumpuni, tidak kokoh, maka dia tergoda, lalu dia akan melakukan dosa. Kemudian juga akan menjauhkan pemikiran-pemikiran kita yang sesat, yang tidak benar menurut Islam. Inilah bagaimana kita, kenapa kita harus belajar. Kemudian menjauhi tentu dari kebodohan kita terhadap akidah. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini, para pendengar tentu adalah sudah paham, tapi kita dalam tataran mengulang kali, mengkaji kembali. Kalau kita memandang akibat dari akidah yang tidak benar, maka banyak ayat-ayat mengatakan, kalau tadi kenapa kita harus belajar, mengulang kembali, mendalami akidah ini, maka kalau seandainya kita tidak menempatkan akidah secara benar, maka akan muncul berbagai hal. Yang pertama adalah ma'isyatin dangka. Dalam surat yang sudah kita sering baca, dalam surat Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari pemahaman yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang dikatakan Allah, fa inna lahu, maka baginya kehidupan yang susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan nanti dari kiamat dalam keadaan buta. Jadi Bapak Ibu, bagaimana pentingnya kalau kita tidak mantap akidah kita, maka akan kita susah. Misalnya di antaranya bagaimana, misalnya kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati itu kan tenang. Ketika kita lupa dengan Allah SWT, hati kan resah, hati kita gelisah dan sebagainya. Tapi bagi seorang mukmin, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tenang hatinya. Tenang hatinya, bahwasanya dia kenal, dia tahu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang begitu hebat bagi seorang yang sabar dalam menghadapi kehidupan. Jadi dia tidak resah, dia tahu kehidupan dunia ini adalah kehidupan, kata Rasulullah SAW, ibaratkan nikmat yang didapatkan oleh manusia di dunia, ibaratkan benang yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat benang itu, maka titik air yang ada di benang itulah nikmat Allah yang ada di dunia. Kemudian laut itu akhirat. Jadi seorang muslim yang sudah mengingat Allah, yang paham dengan apa yang dikatakan Allah SWT, maka dia, dunia bagi dia diletakkan di tangan, tidak di hati. Tapi kalau diletakkan hati, sedikit saja hilang hartanya, bahkan juga berpindah jabatannya, maka dia akan resah dan gelisah. Tapi bagi seorang muslim yang mengingat Allah SWT, dia tahu kehidupan yang abadi, yang kekal, yang menyenangkan, yang kelezatan yang lebih dari segala-galanya, itulah nanti di akhirat. Jadi dia tetap tidak dalam keadaan resah dan gelisah, tidak susah hidupnya. Kemudian juga ketika akidah tidak mantap, akan muncul sifat egois, mengumpulkan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam banyak ayat, kata Allah, wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mengumpulkan harta, tidak berbagi, tidak merasakan orang lain adalah saudaranya, tidak merasakan orang lain adalah
perlu dibantu, perlu disantuni sebagainya, dia mengumpulkan dan mengumpulkan, akan muncul sifat tamak di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia paham, ketika dia memberikan harta, ketika dia menginfakkan hartanya, memberi, berbagi, maka itulah harta yang sebenarnya yang akan menyelamatkan. Dia yakini hal itu. Jadi hal inilah yang menyebabkan kalau dia tidak mantap akidah, maka muncul egois, muncul ingin menang sendiri, ingin mendapat bahagia sendiri, ingin beruntung sendiri, ingin apa lagi, pokoknya dia. Inilah ketika akidah tidak mantap. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian juga muncul kejahatan. Karena akidahnya lemah, muncul kejahatan. Dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak mantap, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia paham bahwasanya wa inna 'alaikum lahafizin, bagi kamu ada malaikat yang menjaga, yang memperhatikan, yang mencatat 24 jam, yang selalu mencatat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dalam surat Al-Infitar ini mengetahui senantiasa apa yang dilakukan. Nah, bagi seseorang yang mantap akidahnya, dia akan malu melakukan dosa, akan malu berghibah, akan malu bergunjing, akan malu menyebut aib-aib orang, dan dia takut dan dia paham dan dia yakin bahwasanya ghibah, bergunjing sebagainya akan dihukum oleh Allah dengan makanan bangkai manusia. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan faqarihtumuhu. Jadi dia takut melakukan dosa. Jadi ketika akidahnya tidak mantap, tidak kuat, maka dia akan seenak saja melakukan dosa, akan seenaknya makan harta orang yang lain, dan dia tidak yakin akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Dia tidak yakin itu, maka dia dengan senangnya, dengan gembiranya bisa saja untuk melakukan hal-hal yang berbau dosa, yang kita katakan tadi, memakan harta yang bukan miliknya. Kemudian juga sering kebingungan. Orang-orang yang tidak mantap, tidak ada visinya, tidak ada misinya dalam hidup. Dia bingung apa yang dia lakukan, kemana, dari mana ia, sedang di mana ia, akan kemana ia. Dia nggak tahu kemana dia akan berakhir, kemana dia akan berakhir. Padahal dia sudah lihat, tetapi melihatnya, tapi tidak membekas dalam hati, tidak membekas dalam jiwa. Nah, ketika dia meyakini hal-hal seperti ini, dia tidak akan bingung. Dia paham perjalanannya itu sesuatu yang pasti akan berakhir dengan sebuah yang kita kenal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bingung dia. Ini ketika akidahnya tidak mantap, rusak akidahnya, akan sering kebingungan. Kemudian sering timbulnya ketakutan-ketakutan, was-was dalam hidupnya karena tidak paham. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 155, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ada mereka paham ujian demi ujian. Ketika dia tidak meyakini itu merupakan ujian dari Allah, maka dia takut kekurangan harta, takut akan kesusahan dan sebagainya, atau timbul was-was. Ketika mantap akidahnya, maka dia akan bertawakal karena dia paham, dia yakin itu merupakan pahala yang sangat besar bagi seseorang. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah maghrib isya yang berbahagia. Oleh karena inilah kenapa kita sangat-sangat penting untuk mempelajari akidah. Sangat-sangat penting sekali. Kalau kita lalaikan, maka kita akan mendapatkan, bisa saja terjadi dalam diri kita hal-hal yang kita sebutkan tadi.
Lalu bagaimana? Ini kan baru mukadimah. Jadi baru mukadimah. Apa ya akidah belum kita sampaikan. Ya, kemudian tadi kita sampaikan latar belakang kita mengangkatkan pengajian materi yang kita ambil ini karena sangat penting sekali, sangat penting dalam hidup kita. Kaum muslimin, apa-apa ibu-ibu sidang pengajian maghrib yang mulia, tentu kita sebenarnya apa akidah itu? Jadi tentu akidah ini kan dari bahasa Arab aqdun, ikatan kuat. Jadi secara, kalau orang Arab mengatakan secara logatan ikatan yang kuat, ikatan kuat yang ada bagi seseorang. Nah, di sini tentu ikatan yang kuat di sini adalah adanya ikatan kepada Sang Khalik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ikatan yang lebih khusus adalah bagaimana terhadap rukun iman yang atau Islam secara umum. Jadi pemahaman yang menyeluruh terhadap Islam, keyakinan yang menyeluruh terhadap Islam, ya, hal-hal yang dikatakan oleh Allah, keyakinan yang menyeluruh secara Islam, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi, kepada malaikat, Al-Quran, kepada keghaiban yang ada di akhirat. Ini sesuatu yang dia yakini, ya, keyakinan al-jazim la yashuk fi, keyakinan yang sungguh-sungguh kuat yang tidak dia ragukan. Nah, kalau ragu itu belumlah namanya akidah, belumlah dia benar akidah. Dan insya Allah kita akan sampaikan satu persatu. Materi-materi kita ini sangat banyak sekali. Jadi adalah bagaimana kita meyakini gambaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kuat, ya, bukan rapuh, bahkan tidak ragu terhadap apa-apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tentu pada hakikatnya adalah bagaimana juga kita meyakini tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril sebagaimana dalam hadis yang sudah mungkin kita hafal, bagaimana dia menyerupai manusia, bayadu thiyab, sawadu sya'r. Jadi pakaian putih, hitam rambutnya, la yura min athir safar, tidak terlihat tanda-tanda dia jauh berjalan. Nah, di antara yang ditanyanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mal iman, amal iman. Nah, iman adalah, ini adalah bahagian dari akidah. Nah, tentu tidak hanya itu saja. Ini pemahaman-pemahaman terhadap keimanan yang rukun iman. Maka kalau salah satu kurang atau tidak kita yakini dari rukun iman ini, maka menjadilah kita bisa keluar daripada Islam. Karena rukun iman ini rukun bertegak atau berdiri Islam di atas rukun yang iman yang 6 yang kita sudah sangat hafal dari TK, dari SD. Muslimin apa-apa yang bahagia, inilah yang kita katakan pemahaman-pemahaman terhadap al-Islam, terhadap rukun iman yang akan kita uraikan nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi setiap 1 bulan mari kita hadiri, ya. Jadi ketika kita yang kita katakan meyakini dengan rukun iman yang sebenar-benar yakin, yang tidak kita ragukan, maka keselamatan bagi kita, keselamatan, kebahagiaan bagi kita dalam hidup yang sementara yang cukup pendek ini. Oleh karena inilah kalau kita lihat bagaimana dalam surah Al-Baqarah, muslimin apa yang bahagia, surah Al-Baqarah inilah terkait tentu dengan keimanan, di antaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah yang sudah hafal bagi kita, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan dengan bagaimana beriman seseorang muslim dengan gaib,
Artinya tidak hadir dia, tidak dia lihat, tapi dia beriman dengan sebenar-benar beriman. Inilah yang dikatakan akidah tidak goyah dia. Meyakini adanya sang Khalik, sang pencipta. Nah, oleh karena ini kalau dia ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini menandakan akidahnya sesuatu tanda-tanda kelemahan. Bagaimana misalnya kaum muslimin apa-apa yang bahagia, adanya Allah Subhanahu wa taala, secara akal itu tidak satu pun manusia bisa menolak. Secara akal saja. Kalau dia melihat misalnya tubuhnya yang begitu ajaib, dengan begitu sistematis sekali bagaimana cara kerja tubuh, dari mata dikirim ke otak, kemudian terjadilah aktivitas dari telinga. Begitu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jantung dan sebagainya. Maka dia akan bertanya, siapakah sang pencipta, sang pembuat? Lalu dia pandang misalnya masjid yang indah, yang punya AC, yang serba hebat, tempat wudunya sebagainya. Lalu dia akan bertanya, siapakah tukangnya, siapakah ahlinya, bahkan dia bertanya siapakah yang berwakaf. Jadi ini merupakan sesuatu yang pasti dia akan tanya. Tapi kalau dia tidak bertanya, ketika dia melihat keajaiban yang ada, sistematisnya tubuh dan sebagainya, dia tidak berpikir tentang sang pencipta, maka inilah yang membuat dia, sebagaimana kita katakan tadi, bisa menimbulkan dosa, karena dia tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ketika melihat di depannya begitu hebatnya, maka dia tidak ada terasa dalam hatinya hebatnya orang, tukang dan sebagainya. Maka juga perlu juga dipertanyakan bagaimana sebenarnya adalah ini merupakan suatu yang logika. Kaum muslimin, apa-apa ibu sidang pengajian yang berbahagia, barangkali ini yang kita sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan, Kamis, setelah 1 bulan. Ini materi akidah ini satu persatu akan kita bahas, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang juga bagaimana percaya pada Allah, percaya kepada Al-Quran, kitab, malaikat dan sebagainya. Rukun iman yang 6 itu akan kita bahas satu persatu. Yang jelas yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa akidahnya kuat, insyaAllah, terhindar dari hal-hal yang kita katakan tadi. Ketika akidah kita lemah akan muncul aktivitas, kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akal, dan bertentangan dengan masyarakat. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Banyak maaf terlebih kurang. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.